Kelompok Pinter, sebuah aplikasi yang dimanfaatkan untuk persiapan SBMPTN. Bagaimana mereka menciptakan dan fitur-fiturnya, mari kita lanjutkan ke Kelompok Pinter. Baik, terima kasih Kak Ayu. Oke, selamat siang para audiens yang terhormat. Saat ini kami dari kelompok Finter ingin mempresentasikan hasil final project kami atau aplikasi kami. Oke, aplikasi kami bernama Finter. Tujuannya adalah untuk para siswa kelas 12 yang sudah lulus dan akan mengikuti ujian SBMPTN atau perguruan tinggi negeri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Christian Harsen, CS Sangkakala. Background edukasi saya adalah teknik sipil dan role saya di sini sebagai back-end engineer. Finter sendiri merupakan akronim dari Very Intelligent and Smarter. Layaknya daun semanggi yang tergambar dari logo kami yang menampilkan dua sisi yang ditonjolkan, kecerdasan diwakilkan warna biru toska yang tidak pernah terputus dan kepintaran dilambangkan dengan warna kuning. Lalu pertanyaannya, apa sih harus memakai Finter? Why? Yang pertama itu karena siswa sulit untuk bisa konsisten dalam belajar. Kesulitan sejauh mana sih kemampuan dia dalam menguasai sebuah materi, dan biasanya sulit juga berkomunikasi dengan siswa lain yang mempunyai target universitas yang sama. Dan di sini kami, Finter, menyelesaikan solusi tersebut. Kami menyediakan soal-soal dan kami juga menyediakan video pembahasan, tapi dalam lingkup premium. Para siswa atau para pengguna aplikasi cukup membayar 50.000 saja untuk mendapatkan fitur ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raffi Aryo Baskoro. Saya di sini sebagai front-end engineer dan background saya adalah mahasiswa computer science. Untuk tech stack di sini, kita yang pertama menggunakan React.js sebagai front-end, kita menggunakan Node.js, Express.js, dan PostgreSQL untuk back-end, dan kita membutuhkan bantuan Firebase untuk membantu fitur chat. Di sini total kami membutuhkan 10 hari untuk proses development. Yang pertama, itu adalah proses pre-development. Pre-development sendiri kita membutuhkan waktu 3 hari untuk menyiapkan hal-hal apa saja yang akan digunakan saat development. Untuk sistem development sendiri, kita membutuhkan waktu 7 hari dari awal kita start untuk development hingga akhir saat tes itu sendiri. Di sini untuk unit test sendiri, kita telah membuat 80 test case unit case untuk server kita. Dan rata-ratanya kita mendapatkan 96% tercoverage. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Al-Ghifari, background pendidikan saya di teknik kimia. Di proyek kali ini, saya berperan sebagai front-end engineer, sekaligus sebagai leader dari proyeknya. Nah, kali ini saya akan menampilkan demo dari aplikasi yang telah selesai kami selesaikan. Di sini pertama, ada halaman register, jadi ketika siswa melakukan registrasi, mereka itu diminta untuk memilih 2 buah jurusan atau 2 buah universitas yang mereka ingin tuju. Nah, pertama di halaman ini ada fitur soal harian. Jadi setiap harinya siswa itu bakal mendapatkan 4 buah soal harian. Nah, ini bisa mereka jawab. Nah, setelah selesai, mereka bisa submit. Nah, di sini setelah selesai submit, siswa tersebut itu bisa langsung melihat kunci jawaban dari setiap soal yang sudah dia kerjakan. Nah, kalau kita lihat di sini, siswa tersebut itu bisa memfilter halamannya berdasarkan mata pelajarannya. Di sini ada 4 mata pelajaran. Nah, misalnya di halaman ini halaman untuk mata pelajaran PK atau pengetahuan kuantitatif. Ini ada 10 angka, ini artinya siswa tersebut itu sudah mengerjakan 10 soal di mata pelajaran pengetahuan kuantitatif. Nah, jika jawabannya salah, ini warnanya merah. Jika jawabannya benar, ini warnanya biru. Kemudian di bagian bawah ini sebenarnya ada video pembahasan, tapi fitur tersebut itu khusus untuk user yang premium. Nah, kemudian jika kita kembali ke halaman soal harian, di sini bakal ada timer yang menunjukkan kapan soal harian yang baru itu akan muncul. Nah, jadi setiap hari soalnya itu berganti. Kemudian fitur yang kedua, di sini ada tryout, ini sifatnya mingguan. Nah, bedanya apa? Kalau kita lihat di sini, di pojok kanan atas, ini ada timer, jadi waktu pengerjaannya kita batasi, kemudian jumlah soalnya ada 20. Nah, kalau di submit, ini sama, di sini bakal langsung keluar kunci jawaban dari setiap soal yang sudah dikerjakan. Nah, kemudian misalnya di sini, si siswa tersebut ingin berlangganan, karena dia ingin mengakses video pembahasannya,
dia bisa klik di tombol berlangganan ini, kemudian bakal muncul halaman pembayaran. Di sini dia pilih metodenya. Nah, kemudian misalnya ketika sudah selesai seperti ini, kalau kita perhatikan, nah di sini sekarang video pembahasannya itu sudah bisa diakses. Jadi sekarang siswa tersebut itu sudah bisa mengakses seluruh video pembahasan dari seluruh soal yang sudah dia kerjakan. Oke, kemudian fitur selanjutnya, di sini ada fitur rapor. Jadi di sini, di halaman ini, siswa itu bisa melihat seberapa baik dia dalam menjawab soal-soal yang sudah pernah dia kerjakan. Ini ada tiap mata pelajaran dan juga persentase secara total. Nah, kemudian kalau sewaktu-waktu siswa ingin melihat kembali pembahasannya, dia bisa klik tombol tadi dan bisa kembali ke halaman yang sebelumnya. Nah, kemudian fitur selanjutnya di sini, ini ada fitur progres belajar. Di sini ada persentase, ini tuh maksudnya apa? Misalnya kita klik saja salah satu mata pelajaran. Nah, jadi di sini kita itu sudah memberikan kira-kira materi atau bab apa saja yang perlu dikuasai oleh siswa di tiap mata pelajarannya. Nah, jika dia sudah merasa dia menguasai materi tersebut, dia tinggal checklist, nanti otomatis di halaman yang tadi progresnya itu akan bertambah. Kemudian fitur yang terakhir, ini ada fitur diskusi. Nah, jadi di chatroom ini, seluruh siswa itu bisa berdiskusi, tergantung dari jurusan yang dia pilih. Misalnya di chatroom ini isinya adalah seluruh siswa yang ingin berkuliah di Teknik Sipil UI. Nah, mereka di sini bisa saling berdiskusi. Kemudian di sini ada 2 chatroom, karena di awal ketika registrasi, mereka diminta untuk memilih 2 jurusan. Ini sama, mereka bisa berdiskusi di sini. Dan jika sewaktu-waktu misalnya mereka berubah pikiran dan ingin merubah tujuan kuliahnya, itu bisa diubah di edit profil. Ya, jadi kurang lebih seperti itu fitur-fitur dari aplikasi yang telah kami selesaikan. Baik, selanjutnya perkenalkan, nama saya Rizal Fikri, background saya dari Teknik Komputer Jaringan. Di sini saya akan mendemokan yang bagian admin site. Untuk fitur yang ada di admin site yaitu login, register admin, dan input data. Input datanya untuk yang weekly atau tryout. Untuk memastikan apakah input data sudah terinput, kita bisa lihat di list weekly. Kita cari berdasarkan tanggal yang sudah kita inputkan tadi. Jika ada, bakal muncul list dari question weekly. Jika tidak ada, maka tabel tidak ditemukan atau not found. Dan itulah demo untuk admin singkat saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Herdianto Putra, background saya dari sistem informasi. Di sini saya berperan sebagai back-end engineer. Pada proses development aplikasi, tim kami harus menghadapi beberapa challenge. Contohnya seperti membuat segala jenis unit testing, karena fungsi yang kita miliki sangat banyak. Kemudian mengubah file Excel ke JSON dan dikirim ke server. Ini untuk menghandle fitur yang ada di admin, di mana admin hanya perlu mengupload file berupa Excel yang isinya list-list soal, itu akan otomatis masuk ke database dengan convert ini. Kemudian membuat timer untuk tryout. Di sini kita harus menjaga timernya untuk berjalan meskipun halamannya sudah di-refresh. Namun pada akhirnya kita berhasil menyelesaikan semua challenge ini tepat pada waktunya. Kemudian stretch goal yang kita capai, pada awalnya fitur video itu hanya kita terapkan di daily question. Namun pada akhirnya karena masih cukup banyaknya waktu, kita terapkan juga di fitur tryout. Ya, sekian dari demo aplikasi kami. Kurang lebihnya seperti itu, supaya bisa memfasilitasi teman-teman yang kelas 12 SMA bisa mengikuti ujian lebih baik lagi. Apabila ada saran, kritikan, masukan dari audiens yang terhormat, kami sangat menerimanya. Terima kasih.